Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbah mulku lillahi walhamdulillah. Wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya menjumpakan kita kembali di waktu yang penuh keberkahan, yakni keberkahan di atas keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah keberkahan pada salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Yang naik ke langit ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku fulan, dan Allah maha mengetahuinya, sedang ibadah kepadamu. Dan ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, keberkahan yang kedua adalah keberkahan di waktu pagi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Duhai ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Pagi harinya, pagi sekali. Nah, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan waktu keberkahan ini. Terlebih lagi untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu di mana pikiran masih tenang. Ya Kang Lebih, pagi pikiran masih tenang, hati masih sejuk. Ya, belum ada hal-hal yang kita pikirkan berat. Kita masuk kepada wilayah untuk menuntut ilmu, sehingga dengan ini seluruh kehidupan kita menjadi sejuk semuanya. Seluruh kehidupan kita menjadi teratur semua, seluruh kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dagang berkah, yang buruh berkah, yang beraktivitas apapun berkah, karena ia telah mengambil keberkahan waktu subuh dan keberkahan pada pagi harinya untuk satu keberkahan yang besar, yaitu keberkahan thalabul ilmi. Dan itu ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita. Materi ini sejatinya di Asalam kan sudah kita sampaikan tentang mahalnya hidayah. Ya, kita mengutip mendasarkan perkataan bahwa hidayah yang Allah hunjamkan kepada kita
hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini lebih mahal daripada, masih ingat Pak Rasam? Dunia dan seisinya. Bahkan bukan dunia dan seisinya, emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Dalilnya surat apa? Dicatat kemarin. Surat Ali Imran ayat 91. Allah firmankan di sana tentang orang kafir yang ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, tapi Allah tidak menerima tebusannya itu. Tebusan apa kiranya? Tebusan untuk menebus ia mendapatkan hidayah, hilang kekafiran dari dirinya. Allah firmankan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sudah didapatkan ayatnya ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang ia mati dalam keadaan kafir, tidak diterima taubat mereka, tidak diterima tebusan mereka, tidak diterima tebusan salah seorang dari mereka. Kalau seandainya mau mereka tebus dirinya itu dengan mil'ul ardi dahaban, sepenuh emas, sepenuh bumi isinya emas. Masya Allah. Yang pernah jalan-jalan ke toko emas, ada toko emas onta, ada toko emas apa lagi kalau di biasanya Bintang ada, modern ya. Beberapa etalase yang isinya emas, satu toko saja diberikan kepada antum. Kayak pingsan, wah untuk apa ini? Sepenuh bumi emas, tidak ada harganya sama sekali dibanding dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dibanding dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih mahal hidayah, jauh lebih mahal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia yang besar. Karena jangankan emas, dengan hidayah ini Allah berikan kepada kita surga, sehingga nanti pada akhirnya kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika seorang mukmin menginjakan kakinya di surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan petunjuk agama ini. Dan tidak mungkin kami mendapatkan petunjuk kalaulah tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah sangat mahal, sangat mahal. Dan karena mahalnya hidayah itu, orang kafir merindukan itu, mengangankan itu, mengimpikan itu, mengidamkan itu. Apa yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua. Surat Al-Hijr ayat yang kedua. Surat Al-Hijr surat yang keberapa? Ke-15. Ayatnya yang kedua. Biar antum akrab sama nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ya, akrab dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Jangan akrab dengan nama-nama pemain bola, akrab dengan nama-nama para artis, akrab dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Kata Allah dikisahkan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duhai sekiranya, ini jeritan, ini dambaan, ini angan-angan orang kafir ketika
akhirat nanti. Rubama yawaddul ladina, seandainya aku menginginkan, seandainya aku menjadi orang muslim. Rubama yawaddul ladina kafaru laukanu, kalau seandainya dulu mereka di dunia itu muslimin, orang Islam. Apa kata Allah di dalam surat yang ayat yang ketiganya? Darhum yaqulu wa yatamattau wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, minum, darhum yaqulu wa yatamattau, dan bersenang-senang. Plesir bersenang-senang. Ya. Wa yulhihimul amal, dan diperpanjang, dipermainkan dengan angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan mengetahuinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Masya Allah, iya kan? Kalau sudah nanti di akhirat mereka mengetahui, sekarang mereka biarkan mereka makan, minum, bersenang-senang dan panjang angan-angan. Maka kita tidak boleh takjub dengan kekayaan, dengan kemajuan yang dicapai oleh orang kafir. Kesirian kemudian meninggalkan agama ini. Kalau bercita-cita kaya boleh, melebihi mereka boleh, tapi kemudian melupakan din, hidayah yang Allah berikan ini jangan. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adziba biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kalau Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau takjub terhadap dunia, harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya innama yuridullah, Allah menghendaki dengan kehidupan harta dan anak-anak mereka itu, Allah ingin mengazab mereka di dalam kehidupan dunia ini. Memang dunia ini bisa menjadi azab. Pikiran yang tidak tenang, hati yang selalu gundah, perasaan yang kecewa, hati yang disibukkan dengan dunia. Begitu orang kafir, lain dengan orang mukmin. Orang mukmin itu dunianya ada di tangan, bukan di hati. Orang kafir ada di hati. Kita kan berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan ilmuku, mablagha ilmina. Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina, akbaru hamina, ham, keinginanku yang paling tinggi. Jangan jadikan dunia sebagai cita-citaku yang tertinggi, jangan jadikan dunia sebagai tujuan ilmuku. Allahumma ja'al dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku. Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini bergelanyut di dalam hatiku. Beda ya, dunia di tangan sama dunia di hati. Kalau dunia di hati itu ambek bae. Ambek bae. Warisan wis dibagi bener-bener gak? Masih ambek bae. Nukari sedulur Kang beli-beli. Gitu ya. Iya. Orang kafir jauh lebih dahsyat siksa Allah. Liyu'adziba biha, Allah ingin mengazab dengan itu, dengan dunia, kepada orang kafir. Masya Allah. Jangan sampai antum sekalian menyangka bahwa kematian mereka itu bukan kematian yang sulit, tapi mereka itu mengalami kematian yang dahsyat dan menakutkan. Masya Allah. Di dunia ini watazhaku anfusuhum wahum kafirun, dan mereka binasa, kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 55 itu, mereka binasa dan mereka dalam keadaan kafir. Surat Al-Baqarah
ayat 161. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sama dengan awal surat Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Diterangkan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka binasa dalam keadaan kafir. Kata Allah, apa yang diperoleh dari kematian yang berada dalam milah kekafiran, dalam agama kekafiran itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat dan semua manusia. Orang kafir itu laknat melaknat, satu sama lainnya itu laknat melaknat. Jangan sampai heran kita kemudian mereka asal berbicara saja, tidak dengan kita. Kita ini santun, mestinya sopan, mestinya tidak asal manggil walaupun kepada orang yang kita benci. Orang muslim tetap adil, kebenciannya tidak menjadikan kemudian dia tidak adil, ya, manggilnya dengan panggilan yang baik. Mereka mengangankan menjadi orang muslim karena orang muslim itu ikhwa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau ada iman sebesar biji zarrah di dalam hatinya, para penerjemah kalau sebesar biji zarrah itu diterjemahkan dengan sebesar atom. Atom itu apa? Atom itu partikel terkecil dari sebuah zat. Nah, begitulah ya, partikel terkecil daripada sebuah zat. Insyaallah Pak lebih lagi mujahadah antara ngantuk dan mencatat. Ada yang terjemahannya sebesar biji sawi ya, biji sawi itu Haji tahu biji sawi? Sawi anak bijinya sekuku ireng lah. Ada yang terjemahannya namlu soghir. Namlu soghir itu semut cilik, yaitu miskola zarratin, sebesar biji zarrah, itu seperti itu. Semut cilik, anak semut cilik beli kedeleng temu bentol bae ning gulu. Semut cilik itu miskola. Ada sebesar biji zarrah dari keimanan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Karena begini, kita kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, duhai Allah, atina, berilah kepada kami, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintanya hasanah ya, bukan hasanah nama orang, kebajikan, kesolehan, ketaatan, kemaslahatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini baik dan di akhirat itu baik, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Karena ada orang muslim yang dia melewati hisabnya harus mampir dulu di neraka, sedangkan satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau 2 hari saja di neraka itu sejak zaman Majapahit sampai Raja Manis ya, Majamanis belum keluar dari neraka. Iya. Jadi kalau 1000 dibagi 24, dibagi selawe ya, berarti sing rong jam setengah, sing sejam di akhirat berapa hari itu? 1 jamnya, 1 harinya 1000 tahun.
La haula wala quwata illa billah, nyungsep di neraka dulu. Tapi orang yang beriman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada sebesar biji zarrah dari keimanan itu, ya. Sudah saya sampaikan bahwa ini kaum muslimin ini, orang Islam ini dunia besarnya itu muslimun, lingkaran besar muslimun, begitu. Orang muslim itu belum tentu mukmin. Orang muslim itu belum tentu mukmin. Karena orang Arab datang kepada Rasulullah mengatakan amanah. Kata Allah, katakan Muhammad, kamu belum beriman kepada mereka itu, tapi aslamna. Berarti Islam belum tentu mukmin. Makanya anak Islam beli sholat, Islam beli puasa, gitu. Di dalam lingkaran yang besar muslim itu, kemudian lapisan di bawahnya itu itu mukmin, orang-orang yang beriman, ya, yang dia bersahadat, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia diberikan oleh Allah jalan berhaji. Belum diberikan Allah berhaji, kerinduan di dalam hatinya untuk datang ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah, di Ka'bah Al-Musyarrafah, selalu senantiasa ada di dalam kalbunya. Ayo, rindu haji enggak? Rindu sekali. Rindu umroh enggak? Rindu, gitu kan? Iya. Tapi tidak menjadi wajib, karena manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu menempuh jalannya, begitu. Mampu menempuh jalannya. Tapi pengen sih, pengen. Siapa tahu berdoa kepada Allah, ya. Dua warisan didol warisan, ya. Ngantri haji sekarang ini 12 tahun. Iya. Tapi kalau Allah memanggil kali ganewe, ya, ada panggilan dari Pangeran Muhammad dari Raja Salman Kang lebih dipanggil Raja Salman lewat atasnya gitu. Mangkat gitu ya. Iya, namanya juga lagi ngarang-ngarang pengen haji. Tapi iman, dia beriman kepada, di lapisan di dalamnya muslim itu, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada kitab, dia beriman kepada Rasul, dia beriman kepada yaumul akhir, dia beriman kepada takdir. Di lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil, di bawahnya lingkaran kecil lagi itu muhsin, ihsan. Mereka, kalau ihsan ini, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dia tidak melihat Allah, Allah melihat dirinya. Masya Allah. Contoh-contohnya berceceran di sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang budak, tidak ada jabatan budak, dirinya saja tidak dimilikinya, ya. Penggembala ditanya oleh Umar ibn Khattab, jual saja satu kambingmu, kan majikan kamu tidak tahu. Aku bukan pemilik kambing ini. Walaupun majikanku tidak tahu, apa katanya? Allah majikannya saya ya, adalah lebih tahu. Dibebaskan budak itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ihsan, gambaran ihsan. Seorang wanita
penjual susu berbincang-bincang dengan anaknya. Nak, enaknya susu ini dicampur dengan air biar untung kita bertambah. Kata anaknya, wahai bunda, bukankah perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab tidak tahu malam ini. Umar bin Khattab tidak tahu. Umar bin Khattab memang tidak tahu bunda, tapi Robnya Umar bin Khattab maha tahu. Nah itu gambaran-gambaran ihsan. Dipai pegawaian apapun, dia amanah terhadap pekerjaan yang diberikannya. Masya Allah. Orang yang muhsin ini biasanya dia fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Azan zuhur 11.45, 11.40 sudah di masjid, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan, karena Ar-Rahman laka muazin tetape. Siapa kang azan mau subuh siapa kang azan? Mau rasa Masya Allah nyewa muazinnya ada temen, iya, tapi alhamdulillah kuat. Mas Anas, kalau zuhur siapa yang azan di sini? Siapa Mas? Ya Masya Allah, iya, azan. Muazin tetap, iya. Assalam. Sauli-uli ya? Siapa bekang? Ulu. Fastabiqul khairat. Dia datang untuk memberikan kebajikan yang pertama kali. Ada kebaikan dia berbaris pertama kali, itu jiwanya fastabiqul khairat. Jiwa fastabiqul khairat. Ada lagi setelah fastabiqul khairat ini muktasidun. Muktasid itu lagi wakal azan sop pertama seringnya ngemple ya, suwe kajian hadir hilang mendikan ya, wis mendilang mbu minggune mbu wulane mutok kamaning grabuk, tapi di muktasid iki makanya duduk. Duduk. Satu lagi, zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih, yang menzolimi dirinya sendiri, ya, menzolimi diri sendiri, tidak menjalankan kebajikan kesolehan ini sebagaimana mestinya. Yang fastabiqul khairat, dia biasanya adalah ihsan, dia yang mendapat hisab, yang mendapatkan bidunil hisab, tanpa adanya hisab di akhirat itu, karena dia senantiasa menjadi pionir terhadap setiap kebaikan-kebaikan yang Allah tarbiyahkan kepada umat ini. Begitu. Masya Allah. Satu hari Umar bin Khattab sedang punya harta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan jihad dan silahkan kaum muslimin dibuka pintu untuk berinfak. Kata Umar, hari ini aku ingin, momennya dia sedang ada harta, mengalahkan amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah ia dengan separuh hartanya. Tidak pulang engkau Umar? Tidak ya Rasulullah. Dia nunggu Abu Bakar As-Siddiq datang. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, di Umar ditanya juga oleh Rasulullah, apa yang kamu bawa wahai Umar? Separuh harta saya ya Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya Islam pada hari itu ya. Gak ada yang lebih indah daripada kehidupan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum kalau nanti diberikan kesempatan haji, berziarah ke Madinah,
Ada di sana tempat namanya Raudhah. Raudhah. Antara mimbar Rasulullah, sudah mimbarnya. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana dikuburkannya jasad yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa sholat 2 rakaat di situ. Antum berdoa, masya Allah. Amin. Ya, aminnya duluan, malaikat kan cepat yang nyatet. Gitu. Ya. Didoakan oleh Ustaz Hamzah, amin, menang. Ya amin. Di Raudhah itu, masya Allah. Datang Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang engkau bawa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bawa seluruh hartaku. Lantas apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya, ya Allah. Allah dan Rasulnya. Karena Umar menyaksikan hal itu. Kata Umar, tidak akan pernah sekali-kali aku mengalahkan amalnya Abu Bakar. Itu fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Ya, dan ini adalah manusia-manusia yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok yang besar, itu kelompoknya siapa ya Jibril? Itu adalah kelompoknya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melihat yang lebih besar, itu umatmu wahai Rasulullah. Di dalamnya ada 70.000 orang yang masuk surga bidunil hisab, tanpa adanya hisab, tanpa adanya perhitungan. Dia adalah fastabiqul khairat. Dia adalah seorang muhsin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dicaci, mau dimaki, maju. Maka ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, ada hadis yang menggembirakan kita, hari-hari tentang ayamus sabri. Ayamus sabri itu hari-hari bersabar. Hari-hari bersabar itu di zaman akhir, kata Rasulullah, sayati alaikum, datang nanti kepada kamu ayamus sabri, hari-hari bersabar. Maksudnya ya Rasulullah, hari-hari bersabar itu orang yang memegang dinul Islam kaqabdi alal jamari, qabdi alal jamari, yang orang memegang Islam itu seperti memegang bara api, dipegang panas, dilempar hilang. Maka pahala mereka itu 50 kali pahala kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, minna dari kami, au minhum? Kata Rasulullah, bal minkum, dari kalian. 50 kali pahalanya para sahabat bagi siapa yang berpegang teguh di zaman-zaman fitnah, zaman-zaman akhir daripada dunia ini, berpegang teguh terhadap dinul Islam. Masya Allah, fitnahnya luar biasa. Fitnah menyelimuti umat ini kaqita'il lail minal lail, seperti kegelapan, potongan kegelapan di tengah malam. Seorang mukmin paginya beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir. Masya Allah. Yang saat itu tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinaan, ejekan, cacian, makian ia lalui dengan sabar dan tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Masya Allah. Wajahnya menghadap, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Masya Allah. Ikhwan billah rahimani Allah wa iyyakum, yang muktasid itu masuk surga, yang muktasid itu, yang mukmin itu masuk surga dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Diadakan berdiri mahkamah Allah Jalla wa'ala, dibuka mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil fulan, seorang mukmin
dibukakan antara dirinya dengan Allah. Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini. Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Namanya manusia mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa. Kadang-kadang beli lupa baik, ditabrak begitu. Tapi dia senantiasa mengisi hari paginya dan petangnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sulit tak gampang? Gampang kan? Astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Selepas subuh kita baca berapa kali? 70 kali sampai 100 kali. Selepas asar kita baca, ya. Masya Allah, kata Allah Jalla wa'ala, ketika dia berubah mukanya menjadi biru kecut, biru kecut, petanda apa itu? Takut. Iya, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa kamu, aku ampuni dosa-dosa kamu, maka berbahagialah dia. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Ada hisaban sakila, hisab sakila. Hisab sakila bagi orang yang dia ada sebesar biji zarrah dari keimanan, tidak rontok, tidak diampuni oleh Allah, dosa-dosanya mesti dia bakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Panasnya puasa tidak merontokkan dosanya. Istighfar yang dia ucapkan tidak menggugurkan dosanya. Dosanya begitu mengakar di dalam hatinya, berkerak di dalam jiwanya, maka mesti dilepasnya di api neraka. Makanya ada yang masuk neraka, maka kita wakina ada benar. Tapi pada harinya yang telah ditetapkan oleh Allah, pada waktunya yang nanti ditetapkan oleh Allah, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan, dimandikan ke Nahrul Hayyah, sungai kehidupan di depan pintu surga. Masya Allah, dia masuk surga tidak dengan orang kafir, tidak dengan orang kafir. Maka orang kafir itu mengatakan, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin, kalaulah dulu seandainya aku menjadi orang Islam, akan ada harinya berakhir segala siksanya, akan ada waktunya selesai dari penderitaan di neraka. Sementara orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Di dalam ayat yang ke-162 surat Al-Baqarah, khalidina fiha. Setelah tadi saya sampaikan bahwa mereka mendapatkan azab, mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Kemudian kata Allah, orang kafir itu khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan azabnya, walahum yungdarun, dan tidak ada yang ditunggu. Orang mukmin ada yang ditunggu, hari pengampunan tiba. Ketika tidak sama, dosanya habis angkat, dosanya habis angkat. Semoga kita semuanya mendapatkan tempat yang bidunil hisab, orang yang bertawakal kepada Allah. Hisaban yasiro, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummul Mukminin Tuba, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada sahifahu istighfaran katsira, berbahagialah orang yang nanti mendapatkan suhufnya, catatannya istighfar yang banyak. Masya Allah. Jadi ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum, hidayah yang Allah berikan ini akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mahalnya hidayah ini. Kita jaga, kita pelihara, kita tumbuhkan, kita suburkan, dan kita bercita-cita akhir kehidupan kita dalam rengkuhan hidayah, dalam pelukan hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari saya cukup.
Semoga ini sudah terang semua, ini berarti sudah jam 6. Biasa kalau di masjid, di kelas, jam itu mati. Ini sebenarnya budaya buruk ini. Satu, tidak ada kepedulian. Kalau Saddam dulu jadi kepala sekolah marah kalau jamnya nggak jalan tuh. Bahkan di depan pintu gerbang tuh saya belikan jam yang besar sekali agar manusia tahu. Dalilnya wal asri, dan demi masa, demi waktu asar, demi masa pada seluruhnya. Waktu begitu, manfaatkan waktu. Jadi minum Saddam begini kan telengnya Pak. Diganti waktu biasa waktu para samya. Setelah ini kita boleh bertanya jawab, ya mengisi sampai masya Allah anak campu angetan, anak apa maning minuman segar, masya Allah. Ini keberkahan yang berikutnya setelah keberkahan salat subuh dan keberkahan waktu fajar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa astaghfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.